kalau aku instant beauty ya kayak perawatan, cewek yang simple sih yang biasa dia lakukan setiap bulannya, contoh kayak facial, tarik benang atau suntik putih kayak gitu segala macam yang untuk kecantikan tapi yang instan-instan. Ada lagi kayak pasang benang di hidung atau kayak sulam bibir, nah atau operasi plastik kayak gitu sih. Sampai sejauh ini belum belum pernah. Nggak pernah sama sekali. Oh, kalau saya belum pernah dan insya Allah tidak akan pernah untuk melakukan instant beauty. Belum pernah sih kalau untuk instant beauty. Nggak pernah sih, alhamdulillah saya mukanya alami aja. Treatment instant beauty tuh ya kayak tadi yang semacam tarik benang atau suntik putih kayak gitu atau apa ya, paling hal-hal yang instan deh pokoknya yang untuk kecantikan tapi yang nggak alami. Treatmentnya mesti harus 2 minggu sekali itu misalkan kayak suntik putih, itu harus 2 minggu sekali harus ke dokternya. Tarik benang, terus operasi hidung, terus mungkin sekarang ada yang giginya di gigi kelinci gitu sih. Ketika nanti lanjut usia, biasanya alangkah lebih baiknya sih kalau dari aku, treatment yang akan aku lakukan bisa banyak-banyak minum air putih sih. Dari dalam dulu sih yang jelas kayak banyak olahraga, banyak senyum, itu kan kayak senam pipi gitu jadi lebih kenceng atau banyak minum buah, sayuran yang makanan-makanan yang, sedikit bahan pengawetnya. Selalu minum jus, minum air putih yang banyak, sama pola tidur yang baik, itu aja. Terus tuh jadi gimana nih masalah treatment? Aku tuh sebenarnya pengen banget sih nyobain, cuman aku suka nggak rutin, terus begitu suka males. Pengen yang nyobain yang apa? Macam-macam lah, semua treatment itu kayaknya secara kan juga umur masih 17 gini kan. Kali 2 aja masih kurang. Kayaknya aku paling ini deh, vokal banget ngomong kalau misalnya aku udah 30. Aduh, kalau kita aku nggak 17 ya. kali 2 juga masih nombok, no. Ya, tapi kalau misalnya setrika wajah, aku lupa deh pernah nyoba atau enggak. Karena kan kalau lagi facial suka ada treatment Apa ya? apa gitu. Oh boleh deh, mungkin pernah nyoba. Nggak terlalu berbahaya kok, boleh dilakuin. Enggak ya? Nggak pakai jarum-jarum juga kok. Oh, aku pengen deh nyobain yang kayak kamu PRT. Cobain deh, seru deh. Bentar ya. Gue mau buang. Mau dimanain? Mau dibuang? Mau dibuang? Jangan dibuang, ini mendingan disimpan aja. Dibawa pulang. Buat apa? Buat kantong mata, bisa ngilangin banget yang namanya kantong mata. Oh bisa. Aku makanya kalau jadi. misalnya pergi-pergi kayak gitu ya, mau habis kita lagi kayak ngomong-ngomong kayak gitu, biasanya nih apa namanya nih bungkus tehnya aku simpan, aku bawa pulang, terus aku diemin dulu di rumah, semalaman, masukin lemari es, besok pagi dikompres. Oh, dapet tips nih dari Eno. Iya. Jadi tiba, kita masukin kulkas, pagi-pagi kita kompres gitu ya? Udah kompres. Oh, jadi dia tuh ada kandungan apa emangnya? Sebenarnya aku nggak terlalu paham juga sih, cuman yang saya ingat aku, si Nutri-Bag ini dia punya apa namanya ya, ada mengandung senyawa povalin kalau nggak salah, pokoknya zat tanin. Nah itu tuh ada zat pahitnya di dalam teh, dan itu dia dapatnya senyawa itu dari tumbuhan. Nah itu bagus banget supaya misalnya mengurangi mata panda, Kantong mata. kantong mata. Oh, ini kayak aku sekarang nih, mata Kurang panda. tidur ya, biasanya kalau kurang tidur atau pikiran kali ya. Pikiran. Sama kadang faktor usia juga sih, Bu. Sebenarnya faktor usia sih ya. Gitu. Nah dia itu bisa melembutkan mungkin atau merilekskan di bagian bawah mata. Kalau simpan aja. Coba. Nanti kita minta plastik aja ntar biar Boleh. pulang. Aku mau coba sekarang, boleh. Jangan sekarang dong. Nggak boleh. Nggak boleh, nanti itu Kebetulan makeupnya kurang luntur. Oh, jangan, nanti botak kepala. Botak kepala. Mata nanti botak alis ya kan? Oh enggak. Maskara luntur. Kalau alis mau sombong sedikit. Kenapa tuh? Udah sulam alis. Oh, Udah sulam alis. boleh pakai kalau kayak gitu. Boleh ya? Tapi bener loh. Tapi hits ya. Aku tuh sulam alis. Soalnya kan kalau kayak Eno kan alisnya tebal banget. Aku tuh alisnya botak banget. Bener-bener gak ada alis ya. Sampai dulu itu satu hal yang gak boleh ketinggalan di tas itu pensil alis. Gak bisa hidup tanpa pensil alis. Tapi nggak kelihatan botaknya. Gak kelihatan bagus ya. Bener-bener gak punya alis dulu. Terus merasa terganggu karena kan lupa dulu zaman kuliah kalau lupa bawa pensil alis pakai spidol. Iya. Sebel kan kayak Shinchan gitu. Alis tuh kayak kastengel gitu kan lebar banget. Tapi udah lama nggak sulam alis. Udah lama sulam alis. Tapi kan
banyak juga nih orang-orang sekarang yang kalau sulam alis tebel banget kayak belati kan. Nah, aku tuh nggak suka kayak begitu gitu. Ya kan tuh banyak yang ketawa, pasti banyak yang suka sulam alis. Kayak lagi karate ya. Betul gitu kan gitu. Alis kok naik banget gitu. Aku sih nanti pengen ke klinik kecantikan mau nanya-nanya. Kamu mau mana hari ini? Aku juga free sih sekarang, aku mau nanya yang benar. Tanya-nanya macam-macam yuk. Aku mau ikut dong. Yuk, bener ya? Kita kan sekarang harus sekalian kan ya? Kebetulan dapet temen deh. Ya udah kalau gitu kita kelarin makan, nanti kita klinik kecantikan ya. Tapi sebelumnya pemirsa di rumah kita lihat dulu sama-sama ada satu tayangan tentang sulam alis dan juga tanam benang. Walaupun tidak seperti rambut yang menjadi mahkota wanita, alis menjadi bagian wajah yang dapat menunjang penampilan wanita untuk menjadi cantik saat mendatangi sebuah acara yang spesial. Tidak ingin membuang waktu lama-lama untuk membuat alis menjadi lebih indah. Sulam alis menjadi jawaban untuk para wanita yang ingin cantik dengan alis yang bagus namun tidak membutuhkan waktu yang lama. Sulam alis itu adalah makeup semi permanen dan itu bisa lebih berfungsi untuk ibu-ibu yang nggak ada waktu untuk bikin alis, karena bikin alis itu sangat repot ya, susah dan membutuhkan waktu yang lama. Untuk sulam alis sebetulnya bulu yang ada itu nggak akan hilang sama sekali. Jadi kita berapa bulan sekalipun harus sering-sering untuk membersihkannya. Treatment yang tadi kita lakukan, untuk pertama kali kita lihat dulu jenis alisnya dia, cocoknya untuk treatment apa. Ternyata customer yang tadi itu cocoknya untuk treatment shadow. Untuk selanjutnya kita gambar dulu sesuai dengan wajahnya. Jika customer itu suka, baru kita akan melakukan selanjutnya untuk anestesi. Di mana anestesi itu untuk supaya lebih kita kerjakan sulam alis nanti si customer tidak merasakan sakit. Setelah anestesi 15 menit, kita baru akan pengerjaannya. Untuk pertama-tama kita bikin polanya dulu. Setelah pola kanan kiri alisnya sama, baru kita kerjakan untuk mengisi warnanya. Si alis itu udah kanan kirinya sama, isinya udah oke semuanya. Kita diamkan dulu 15 menit untuk pewarnaan supaya lebih masuk. Selanjutnya kita bisa hapus dan selesai. Proses setelah pengerjaan sulam alis, 3 hari tidak boleh kena air dan tidak boleh kena krim-krim apapun untuk di sekitar alisnya. Itu dikarenakan karena kalau mamanya kena air atau krim-krim tertentu, dikhawatirkan nanti setelah pengelupasan alis akan terlihat tipis. Treatment tanam benang ini awalnya populer di Korea. Sejak tahun 2010 mulai masuk ke Indonesia. Dan karena treatment ini cukup simple, sederhana, tidak memakan waktu yang lama, jadi mulai disenangi oleh beberapa pasien. Langkah pertama untuk melakukan prosedur tanam benang adalah konsultasi dengan dokternya. Karena dokter bisa melihat kondisi kulit pasien dan menentukan benang mana yang terbaik untuk pasien pakai. Lalu dilakukan pengambilan foto untuk melihat hasilnya nanti, membandingkan hasilnya nanti. Setelah itu kulit muka dibersihkan, lalu dianestesi. Anestesi adalah tindakan pengolesan krim untuk memberi rasa baal sehingga mengurangi rasa nyeri pada saat pengerjaan. Setelah penanaman benang selesai, kita bersihkan lagi wajahnya supaya steril, lalu dioleskan krim antibiotik. Setelah itu pasien boleh pulang. Fungsi dari tanam benang ini adalah untuk merangsang kolagenisasi dari kulit, supaya kulitnya tetap kenyal, awet muda, dan mengencangkan kembali kulit yang kendut. Begitu tuh.